Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemanfaatan Mendeley yang nantinya dapat digunakan oleh mahasiswa dalam pembuatan daftar pustaka pada karya ilmiahnya. Nah, adapun outline yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita akan mengunduh dan menginstal software Mendeley itu sendiri. Nanti akan menggunakan link www.mendeley.com, download reference manager. Kemudian yang kedua, kita akan sama-sama membuat akun, jadi create Mendeley account. Dan yang ketiga, kita akan menginstal Mendeley ke dalam Microsoft Word dengan menggunakan Microsoft Word plugin. Dan yang keempat adalah kita akan mensinkronize antara Mendeley desktop dengan akun Mendeley-nya. Jadi nanti juga akan dicontohkan bagaimana cara mengimport dari search engine ke dalam Mendeley akun, kemudian nanti akan mensinkron ke dalam Mendeley desktopnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam mengunduh dan menginstal Mendeley, nanti akan dipraktekkan. Caranya seperti ini. Kemudian ini kita membuat akun Mendeley, jadi create Mendeley account dari sini. Kemudian kita menginstal Mendeley ke dalam Microsoft Word dengan menggunakan Microsoft Word plugin. Caranya seperti ini. Jadi apabila Mendeley-nya berhasil dikonekkan dengan Microsoft Word, maka di dalam Microsoft Word-nya terdapat reference, yaitu insert citasi dengan menggunakan Mendeley. Kemudian yang terakhir adalah mensinkronize antara Mendeley desktop dengan akun Mendeley ataupun sebagainya. Jadi kalau Mendeley desktop ini bisa digunakan pada saat kita offline, tetapi akun Mendeley ini bisa kita gunakan pada saat kita online. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Mendeley baik pada saat offline ataupun online. Nah, kita akan lanjut ke praktik Mendeley di website yang tadi sudah disebutkan di awal. Kita akan melanjutkan ke praktik penggunaan Mendeley. Jadi pertama-tama kalian harus aktifkan dulu koneksi internetnya. Nah, ini koneksi internetnya sudah aktif. Kemudian kalian gunakan search engine yang biasa digunakan, baik itu Google Chrome ataupun Mozilla. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di bagian pencarian ini kita masukkan adalah websitenya Mendeley, www.mendeley.com, enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari websitenya Mendeley. Kemudian kalian masuk ke bagian bawah, yaitu di bagian download. Jadi nanti dalam pertemuan ini kita akan mendownload dua, gitu ya. Jadi kita mendownload reference manajernya dan web importernya. Jadi yang pertama ini kita download dulu reference manager, gitu ya. Jadi klik yang download Mendeley ini. Kemudian muncul Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi ini untuk di komputer kalian masing-masing, gitu ya. Jadi klik download for Windows-nya. Dia akan mendownload. Kemudian download juga yaitu web importer. Nah, di sini kalian klik yang get web importer for Chrome. Nah, di sini di saya tulisannya adalah remove from Chrome karena saya sudah mendownload web importernya, Mendeley-nya. Nah, di sini kalian ada tulisan unduh atau download, gitu ya. Jadi nanti silakan di-download di bagian sini. Nah, kita sudah mendownload dua, yaitu Mendeley Reference Manager for Desktop dan juga Mendeley Web Importer. Nah, untuk tadi Mendeley Reference Manager for Desktop yang sudah di-download, kalian tinggal buka. Kemudian install seperti biasa, gitu ya. Install seperti biasa, tahapan-tahapan installnya tinggal diikuti saja sampai dia berhasil Mendeley-nya terinstall di komputer kalian masing-masing. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Jadi ini bisa saya cancel. Nah, untuk yang Mendeley Web Importer tadi, nanti dia akan ditambahkan ke bagian extension.
gitu ya. Jadi nanti bisa kalian pin gitu ya. Jadi nanti akan muncul di extension Google Chrome. Nah, kemudian setelah itu kita meng-create account gitu ya. Jadi nanti untuk penggunaan Mendeley Web Importer ini membutuhkan account gitu. Jadi nanti silakan klik yang create account untuk yang baru dan silakan klik yang sign in untuk yang sudah mempunyai account. Nah, ini karena belum mempunyai account, jadi silakan create account, kemudian masukkan email dan lain sebagainya gitu ya. Ikuti langkah-langkah untuk pembuatan akunnya. Karena saya sudah mempunyai account, jadi saya masukkan email saya dan password saya, kemudian saya klik sign in. Nah, ini adalah akun Mendeley saya, kemudian saya klik yang library. Nah, ini adalah tampilan Mendeley desktop saya. Jadi ini tampilan Mendeley desktop saya secara online gitu ya, terkoneksi dengan internet Mendeley library-nya. Kalau untuk desktop saya secara offline seperti ini. Nah, setelah kita tadi berhasil membuat account di Mendeley-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita menginstal Mendeley ke dalam Microsoft Word kita dengan menggunakan pilihan install Microsoft Word plugin. Nah, jadi di sini ada di Mendeley desktop. Kemudian kalian gunakan pilihan tools, kemudian masuk ke install Microsoft Word plugin. Jadi tinggal diklikkan. Kemudian tampilannya seperti ini, kemudian klik OK. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa buka Microsoft Word kalian. Kemudian buka di bagian reference. Nah, di sini ada pilihan Mendeley Site Automatic gitu ya. Nah, jadi di sini artinya bahwa Mendeley kalian sudah terinstall ke dalam Microsoft Word. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mencoba mensinkronis antara Mendeley desktop dengan Mendeley library-nya. Caranya, kita bisa membuat folder gitu ya, sesuai dengan artikel jurnal kita masing-masing gitu. Nah, jadi di sini ada pilihan di My Library-nya, ada pilihan All Documents. Ini jika tidak dibuatkan ke dalam folder, tapi nanti kita bisa membuat folder khusus untuk artikel tertentu gitu ya. Misalkan di sini saya membuat create folder gitu ya, tinggal diklik, saya membuat nama foldernya adalah artikel jurnal misalkan. Nah, jadi dia akan membuat folder yaitu namanya adalah artikel jurnal. Nah, ini tinggal kita synchronize ke Mendeley library kita karena di Mendeley library-nya belum muncul. Nih, jadi cara memunculkannya tinggal synchronize. Tinggal kita sinkron. Kita tunggu sampai proses 100%. Nah, kalau sudah selesai kita bisa cek di Mendeley library-nya, maka sudah muncul folder yang namanya artikel jurnal. Nah, kemudian kita ingin menambahkan ke dalam folder ini artikel yang sudah kita cari. Misalkan kita menambahkan tab di sini, misalkan kita cari adalah stunted factors. Misalkan kita ketemu artikel ini, kita klik. Kemudian kita gunakan Mendeley Web Importer untuk mencarinya, untuk menambahkannya langsung ke dalam Mendeley library kita. Jadi tidak secara manual. Nah, kalau sudah seperti ini yang kita maksud artikelnya, kita tinggal pilih dia mau kita simpan di folder yang mana. Tadi saya sudah membuat folder artikel jurnal, jadi saya pilih, kemudian saya klik add. Ini prosesnya lagi berlangsung gitu ya, dia menambahkan ke dalam Mendeley library kita. Nah, ini ada centang warna hijau untuk PDF dan reference, itu artinya artikel jurnal ini sudah ditambahkan ke dalam akun Mendeley kita. Kita buka akun Mendeley kita pilih artikel jurnal, foldernya. Nah, ini tadi sudah berhasil ditambahkan ke dalam akun Mendeley kita untuk artikelnya. Kita bisa klik. Nah, kemudian di sini bisa kita buka, di sini filenya. Nah, ini adalah file yang berhasil ditambahkan, gitu ya. Kemudian di sini nama jurnalnya adalah BMC Public Health. Jadi kita bisa edit di Mendeley library ini atau nanti kita editnya di Mendeley desktopnya. Jadi bisa dua pilihan. Nah, kalau kita ingin mengedit di bagian Mendeley library-nya tinggal kita klik, kemudian ini tinggal kita hapus. Jadi nama jurnalnya adalah BMC Public Health. Kemudian tahunnya ini adalah 2019, benar, volumenya 19. Di sini
isinya adalah 175, tinggal kita edit. Kemudian halamannya di sini 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita kasih 1 sampai 10. Nah, kalau sudah seperti ini kita ketik di mana saja, kemudian kita pilih synchronize ya. Di sini kita pilih synchronize untuk mensinkronkan ke dalam Mendeley desktopnya. Nah, ini proses synchronize-nya sedang berlangsung, nanti sampai 100% ditunggu saja. Nah, setelah 100%, artikel ini sudah terdapat di Mendeley desktopnya. Nah, tinggal klik di artikelnya ini. Kemudian kalau sudah benar, tinggal diklik bagian details correctnya. Kemudian untuk melihat filenya bisa klik di pilihan files di sini. Kalian klik, maka kalian bisa mendapatkan full paper dari artikelnya. Nah, ini adalah menambahkan secara otomatis dengan menggunakan Mendeley Web Importer tadi. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan tugas untuk mencari 3 buah jurnal yang nantinya akan kita tambahkan ke dalam Mendeley desktopnya. Nah, caranya adalah di sini ada pilihan file, di Mendeley desktopnya ada pilihan file, atau pilihan di sebelah kiri ini ada pilihan add. Kalian klik di sini, kemudian diklik di add files. Nah, ini adalah jurnal yang sudah saya dapatkan. Kemudian saya pilih satu, saya klik, kemudian saya klik open. Nah, ini yang tadi sudah saya tambahkan, saya klik di sini. Nah, ini jurnalnya sudah berhasil ditambahkan. Kemudian misalkan saya ingin menambahkan folder langsung, misalkan. Jadi saya klik pilihan add di sini, pilih add folder. Kemudian dicari di bagian mana foldernya tadi yang tersimpan yang mau kita tambahkan. Nah, di sini saya simpannya di desktop gitu ya, jurnal Mendeley foldernya namanya. Kemudian saya pilih, kemudian saya klik OK. Nah, jadi foldernya sudah tertambah gitu ya. Jadi 3 artikel tadi sudah ditambahkan ke dalam Mendeley desktopnya. Nah, ini artikel jurnalnya. Nah, seperti ini caranya. Kemudian ini hanya terdapat di Mendeley desktopnya, tetapi belum terdapat di bagian Mendeley library-nya. Caranya kita tinggal sinkron. Kita klik synchronize di sini di Mendeley desktopnya. Kemudian dia secara otomatis akan tersinkron. Ya. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kita bisa klik, kita bisa lihat. Jadi kita bisa baca artikel jurnalnya baik secara online ataupun secara offline dengan menggunakan Mendeley desktop. Jadi jangan khawatir bahwa artikel jurnalnya akan hilang gitu ya, karena kita sudah mensinkronkan ke akun Mendeley tadi gitu ya. Jadi tidak masalah gitu. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan artikel dengan menggunakan Mendeley Web Importer ataupun secara manual di Mendeley desktopnya. Nah, sekarang kita memilih reference apa yang digunakan, apakah Harvard, metode Harvard atau metode Vancouver dan lain sebagainya. Caranya di bagian view ada pilihan citasi style gitu ya, citation style-nya. Jadi nanti bisa dipilih gitu ya, apakah menggunakan Vancouver, ataukah menggunakan Harvard, atau menggunakan apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sesuaikan dengan gaya selingkung yang digunakan oleh FKM gitu ya. Untuk melihat style lainnya tinggal klik yang more styles-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu ya, dari American Medical Association, kemudian nanti ada Harvard gitu ya, kemudian ada apa, kemudian ada Vancouver, ini Harvard ya, kemudian nanti ada IEEE gitu ya, kemudian nanti ada Vancouver dan lain sebagainya. Nah, untuk mengedit tampilan di bagian daftar pustakanya atau gaya selingkungannya, jadi kalian bisa pilih satu, misalkan reference manajernya gitu ya, gaya selingkungannya, kemudian kalian klik kanan, nanti di sini ada pilihan edit style. Nah, jadi nanti kalian bisa mengedit stylenya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara mensitasi artikel
ke dalam daftar pustaka kita atau ke dalam tulisan kita. Misalkan di sini ada suatu tulisan gitu ya, dan ini kita dapatkan dari sumber artikel jurnal ataupun buku dan lain sebagainya. Nah, di sini kita klik pilihan references. Nah, kemudian di sini style-nya bisa kita pilih gitu ya. Kita menggunakan Harvard atau menggunakan Vancouver dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kita menggunakan Harvard, tinggal kita klik, kemudian nah ini ada keterangan, kita merubah di Mendeley desktopnya untuk yang referensinya atau stylenya gitu ya. Kita buka Mendeley desktop kita, kemudian bagian view, citasi stylenya kita pilih yang Harvard. Nah, misalkan ini sebuah kalimat yang kita dapatkan dari jurnal Mulyanti ini, jadi kita mensitasi yang Mulyanti ini. Nah, caranya adalah kalau Harvard dia sebelum titik ya, jadi di sini kita spasi, kemudian di sini kita gunakan yang insert citation. Nah, kita masukkan di sini tadi nama penulisnya adalah Mulyanti. Nah, jadi secara otomatis dia mencari gitu ya, dia menemukan, kita tinggal pilih. Jadi kita klik dulu, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah penggunaan Harvard. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat bibliografinya gitu ya ke dalam daftar pustaka. Jadi misalkan ini daftar pustakanya, kemudian kita tinggal gunakan pilihan insert bibliografi tadi. Nah, ini adalah hasil kita menginsert bibliografinya gitu ya untuk artikel yang Mulyanti yang kita citasi tadi. Gitu, ini untuk daftar pustakanya. Nah, kemudian misalkan kita mensitasi tulisan lainnya gitu ya. Nah, ini ada hasil dari penelitian dari artikel jurnal yang tadi sudah kita peroleh gitu ya. Nah, jadi kita bukain Mendeley desktopnya. Nah, ini tadi misalkan mau kita citasi, ini adalah si Fadilah gitu ya. Nah, di sini kita spasi, kemudian kita pilih references, kemudian kita insert citasi gitu ya, muncul di sini search by autornya dan lain sebagainya, kita klikkan adalah Fadilah. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasilnya, kemudian daftar pustakanya dia langsung menggunakan Nah, di dalam daftar pustakanya dia langsung terinsert bibliografinya, gitu ya. Nah, tapi di sini misalkan ada kesalahan nih, di sini adalah tinggi adan gitu ya, padahal sebenarnya ada tinggi badan. Nah, untuk mengedit kesalahannya bukan di dalam Microsoft Word, tapi kita buka Mendeley desktopnya di sini di My Library tadi, gitu ya. Nah, di sini kita pilih mana yang tadi ada typonya. Nah, di sini kita edit. Kita pilih dulu di mana yang mau kita edit. Nah, dia muncul yang di sebelah kanan ini. Untuk memunculkannya di sini ada tanda sini. Nah, jadi dia ada tanda seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal edit di sini. Jadi yang benar adalah tinggi badan. Nah, kemudian untuk mensinkronkan ke dalam Word kita tadi, jadi kita tinggal pilih yang refresh. Di sini ada pilihan refresh. Oke, jadi dia berubah. Yang tadi awalnya ada tinggi adan menjadi tinggi badan. Nah, jadi itu adalah cara menambahkan citasi ke dalam tulisan kalian. Nah, misalkan kita ingin mengedit referensinya atau citasinya ini di tengah kalimat gitu ya, tetapi tetap menggunakan fungsi Mendeley gitu, tetap menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, caranya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi ini misalkan mau kita rubah, kemudian kita nanti ada pilihan seperti ini, keep citation edit gitu ya. Kita klik yang keep manual edit. Nah, di sini kita pilih, kita ketikkan misalkan menurut siapa gitu ya, Mulyanti ini. Nah, di sini kita bisa edit tahunnya. Nah, di sini kita ganti tahun misalkan.
Kemudian di sini di sini dia tetap menggunakan yang Mendeley-nya, gitu ya. Jadi ketika kita refresh pun dia tetap menggunakan Mendeley-nya. Nah, jadi bisa di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Jadi di sini yang di tengah kalimat, di sini penulisan di akhir kalimatnya. Baiklah, saya telah selesai menyampaikan materi mengenai pemanfaatan Mendeley. Jadi silakan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dan tetap terus berlatih dengan menggunakan Mendeley ke dalam penulisan karya tulis ilmiah kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.